Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Femilia Padaunan dengan NIM H0712411012. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan materi sistem basis data yang meliputi pengenalan dan konsep dasar database, sistem manajemen database, arsitektur dan model data, model-model database, serta normalisasi database dan manfaatnya. Jadi, pada bab satu kita akan membahas mengenai pengenalan dan konsep dasar database. Jadi, database adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur serta dikelola secara sistematis. Tujuan database adalah agar data dapat disimpan dengan rapi, mudah diakses, mudah dikelola, serta aman. Jenis-jenis database diantaranya yaitu Um, Relational Database Management System atau RDBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle yang menyimpan data dalam bentuk tabel dan menggunakan bahasa SQL. Yang kedua yaitu NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra yang dirancang untuk data yang tidak terstruktur dan kebutuhan big data. Yang ketiga ada code database seperti AWS, Google Code, dan Azure yang memungkinkan penyimpanan dan akses data secara online dengan skalabilitas tinggi. Selanjutnya ada penggunaan database. Contoh nyatanya yaitu database digunakan hampir di semua bidang kehidupan. Di perbankan, data digunakan untuk transaksi ATM, transfer, dan pengecekan saldo. Di e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, di rumah sakit untuk menyimpan rekam medis pasien. Di universitas untuk data mahasiswa, nilai, dan absensi. Selain itu, database juga disimpan atau digunakan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta transportasi online seperti Gojek dan Grab. Mengapa database penting? Database memiliki peranan utama dalam teknologi informasi, yaitu sebagai penyimpanan data terpusat, memungkinkan akses data yang cepat melalui query SQL, menjaga keamanan data dengan enkripsi dan kontrol akses, menjaga integritas dan konsistensi data, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menghindari duplikasi data, serta menghemat biaya dan waktu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem manajemen database. Pengertian dari DBMS yaitu um, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam database secara efisien dan aman. DBMS berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan data yang ada di dalam database. Keuntungan dari DBMS yaitu DBMS menawarkan pengelolaan data yang terstruktur, keamanan data secara autentikasi dan enkripsi, serta menjaga enkripsi data meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, DBMS juga menyediakan fasilitas backup dan recovery atau untuk melindungi data dari kehilangan. Contoh dan jenis dari DBMS yaitu yang pertama, contoh dari DBMS yaitu banyak digunakan antara lain oleh MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, dan SQL Server. Jenisnya itu ada relational dan NoSQL.
RDBMS menggunakan tabel dan SQL serta mendukung prinsip ACID, sedangkan NoSQL dirancang untuk data tidak terstruktur dan skala besar seperti MongoDB, Redis, Cassandra, dan No4j. Fungsi dan komponen DBMS. Fungsi utama DBMS meliputi pengelolaan penyimpanan data, keamanan data, pengelolaan transaksi berbasis ACID, penyediaan bahasa query SQL, serta backup dan recovery. Komponen penting DBMS terdiri dari database inginnya query processor, transaksi manager, data dictionary, dan database buffer. Yang ketiga itu ada arsitektur database dan model data. Arsitektur database tiga tingkat, yaitu yang pertama ada arsitektur database membagi database menjadi tiga lapisan yang saling independen untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan. Level eksternal yaitu merupakan pandangan database sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, manajer penjualan hanya melihat data penjualan, sementara staf gudang hanya melihat data inventaris. Yang kedua ada level konseptual, yaitu menggambarkan struktur logis keseluruhan database termasuk hubungan antara data dan aturan bisnis yang berlaku. Lalu ada level internal. Level internal adalah tingkat penyimpanan fisik data di mana data disimpan di media penyimpanan seperti hard disk atau SSD, termasuk pengelolaan indeks dan optimasi kinerja. Keuntungan dari arsitektur yaitu eh, adanya independensi data, fleksibilitas dalam pengembangan sistem, serta keamanan yang berlapis. Kemudian bab 4 kita akan membahas mengenai model-model database. Model data adalah struktur yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan menghubungkan data dalam database. Jenis model data meliputi model relasional, hierarkis, dan jaringan. Model relasional merupakan model yang paling populer. Data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom menggunakan primary key sebagai identitas unik dan foreign key sebagai penghubung antar tabel. Lalu ada komponen dan karakteristik. Komponen utama model relasional terdiri dari relasi atau tabel, atribut atau kolom, tabel atau baris data, atau domain. Karakteristiknya antara lain automatic, otomatik, nilai data atau unik, nilai data bersifat unik, nama kolom tidak boleh sama, dan urutan data tidak dijamin kecuali menggunakan perintah order by. Lalu ada ERD dan transformasi. ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk memodelkan database secara visual. Transformasi ERD ke tabel relasional dilakukan dengan eh, mengubah entitas menjadi tabel relasi one to many dengan foreign key dan relasi many to one dengan membuat tabel penghubung. Lalu yang kelima kita akan membahas mengenai normalisasi database dan manfaatnya.
Jadi normalisasi database adalah proses pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan terstruktur untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Tujuan normalisasi adalah menghilangkan duplikasi data, menjaga konsistensi, menghindari anomali data, serta meningkatkan efisiensi penyimpanan. Bentuk normalisasi yaitu normalisasi mulai dari anomalous form, kemudian one in F, second NF, third NF, BCNF, serta fourth NF. Setiap bentuk normalisasi memiliki aturan untuk menghilangkan ketergantungan data yang tidak diperlukan. Lalu, manfaat normalisasi ini yaitu untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan integrasi dan konsistensi data, serta mempermudah pemeliharaan database dan meningkatkan skalabilitas sistem. Sebagai kesimpulan, database dan DBMS memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi modern. Dengan pemanfaatan arsitektur database, model data, serta penerapan normalisasi, pengelolaan database dapat dilakukan secara lebih efisiensi, aman, dan terstruktur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.